Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Yang sedang makan, makannya nanti dulu. Makanya nanti dulu yang sedang makan, oke? Nah, bagaimana di sana lancar ya internetnya ya? Suaranya bisa semua ya? Iya. Suaranya Bu Guru bisa masuk sampai sana ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Coba Mas Fafa dipimpin doa teman-temannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Fafa. Nah, tadi sudah mengisi presensi belum? Link yang Bu Guru kirim tadi sudah belum anak-anak? Sudah ya. Nah, nanti yang alhamdulillah kalau sudah semua. Yang belum nanti jangan lupa diisi link presensinya. Ya. Nah, kita kan sekarang masih dalam ayo anak-anak. Kita kan sekarang masih dalam pandemi COVID-19 ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes yaitu 5M. 5M itu apa saja anak-anak? Memakai masker, menjaga jarak, iya. Iya, pinter. Mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Berarti kita tidak boleh pergi-pergi dulu. Ya, kalau pergi misal ada kepentingan harus itu tadi pakai masker, cuci tangan ya, terus menjaga jarak. Nah, supaya kalian semangat, coba Mbak Alicia teman-temannya dipimpin salam dan tepuk PPK. Ini sambil dilihat enggak apa-apa. Tepuk PPK. Mandi. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terus kemarin yang biasa kita lakukan kalau di kelas, yel-yel kelas. Mari kita lakukan yel-yel kelas dulu. Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Kami 4 di sini tempatnya di SD. Indah tempatnya, ramah-ramah orangnya. Siap belajar untuk cita-cita kami,
Terima kasih untuk kelas 4. Ceria, pintar, dan kreatif. Maju terus, pantang mundur. Nah, pada kali ini kita sudah sampai ke tema 4. Subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya nanti kalian setelah pembelajaran ini bisa mengidentifikasi apa pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, nanti kalian bisa membuat peta pikiran menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga, nanti kalian bisa mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Yang keempat, kalian nanti bisa mengembangkan laporan tentang jenis-jenis pekerjaan. Mic-nya dimatikan dulu, enggak apa-apa, Mas. Yang keempat, yang kelima, kalian bisa menilai tokoh cerita dalam teks. Yang keenam, setelah kalian bisa menilai tokoh cerita, kalian bisa mendeskripsikan melalui gambar dan teks tulisan dengan benar tentang tokoh-tokoh dalam cerita itu tadi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, pekerjaan orang tua kalian apa? Petani. Kalau petani itu yang dihasilkan apa toh? Padi. Nah, padi itu adalah makanan pokok kita ya. Kita makan setiap hari. Padi diolah dulu menjadi apa? Nasi. Iya, nasi baru kita makan. Nah, kalau kita makan terus nanti akan habis. Lah, bagaimana supaya tidak habis? Nanti kita akan belajar bagaimana toh caranya agar sumber daya alam itu tidak cepat habis. Sebelum belajar, Bu Guru ada video. Video apa ini? Video menyanyi. Menyanyi lagu nasional. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak ya. Nah. Ya, tanah airku. Nyanyi bersama-sama ya. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sekarang coba perhatikan video yang akan Bu Guru putarkan ini. Nah. Nah, video itu tentang perkebunan teh ya anak-anak ya. Kalau perkebunan teh itu biasa kita temukan di daerah mana anak-anak? Oh iya, hebat, pegunungan. Nah, kalau di pegunungan biasanya pemandangannya itu gersang atau asri.
Asri. Iya, enak dilihat ya kalau asri itu. Nah, yang kedua ada gambar ini. Nah, gambar apa? Gersang ya Cah itu? Nah, gersang ya. Kalau kalian disuruh memilih melihat pemandangan yang asri dan melihat pemandangan yang gersang, itu lebih memilih yang mana? Pemandangan asri. Nah, berarti kalau kalian suka pemandangan asri, berarti kalian harus apa? Harus menjaga kelestarian lingkungan. Iya, melestarikannya hebat. Harus melestarikannya, entah itu di pegunungan, entah itu di pantai, atau di dataran rendah. Seperti tadi, ayah kalian bekerja sebagai petani. Nah, sebagai petani berarti berada di pegunungan atau di dataran rendah? Petani padi. Iya, di dataran rendah. Nah, berarti juga harus tetap dijaga kelestarian alamnya. Nah, sekarang ada video ini kalian cermati. Ini video tentang upaya-upaya melestarikan alam dan keseimbangan sumber daya alam. Dicermati, nanti Bu Guru tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Ketemu lagi dengan Bu Erna. Kali ini kita akan belajar Mbak Alesya, lihat apa Mbak Alesya? Kelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai sumber daya alam. Nah, ini upaya-upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hewan. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya ya anak-anak. Itu dengan cara satu, mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Yang sebentar ya anak-anak. Tadi sampai video ya. Nah, sebentar. Sudah terlihat belum? Oke. Nah, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat. Ketemu lagi dengan Bu Erna. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, yaitu tentang keseimbangan alam. Nah, didengarkan anak-anak. Nah, tentang sumber daya alam. Sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai sumber daya alam. Mas Adit. Sumber daya alam yang ada di kita. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hewan. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya ya anak-anak, yaitu dengan cara satu. Nah, sumber daya alam itu harus dilindungi. Yang pertama hewan. Hewan itu apa? Kita harus mendirikan suaka marga satwa. Yang kedua, mencegah adanya pemburuan hewan secara liar. Nah, iya.
Yang kedua adalah tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan ya anak-anak. Nah, selain hewan juga tumbuhan harus dijaga. Yaitu dengan cara mendirikan cagar alam apa? Untuk melindungi mendirikan cagar alam untuk melindungi hewan langka yang baru yang masih produktif. 3. Memanfaatkan tumbuhan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. 4. Membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, yaitu dengan cara 1. Tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. 2. Melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur. Ayo Mas Prana. Tanaman. 4. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus melestarikannya, yaitu dengan cara 1. Tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. 2. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. 3. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Yang kelima adalah udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya, yaitu dengan cara 1. Mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya. 2. Melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itu tadi upaya-upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Kita sebagai manusia yang bertanggung jawab harus juga melestarikan sumber daya alam supaya keseimbangannya tetap terjaga. Nah, demikian ya anak-anak pembelajaran kali ini. Nah, tadi dalam video itu adalah upaya kita untuk melestarikan apa Cah? Sumber daya iya, sumber daya alam dari hewan, terus tumbuhan, terus tanah, iya, udara, air harus kita jaga. Jadi kalau menjaga alam itu tidak harus tumbuhannya saja, terus hewannya saja, tidak. Supaya seimbang berarti kita harus semuanya kita jaga. Contohnya tadi kalau hewan, kita tidak boleh Mas Fafa. Nah, kalau hewan tadi kita tidak boleh memburu hewan berlebihan. Jadi tidak boleh apa? Ditembak, tidak boleh ya. Nah, kalau nanti ditembaki terus, akhirnya habis, tidak akan ada apa? Rantai makanan. Kalau tumbuhan contohnya tadi menanam tumbuhan baru ya Cah ya. Nah, menanam tumbuhan baru seperti ayah kalian tadi ketika bekerja menanam padi ketika sudah panen nanti akan ada waktunya menanam lagi. Kalau tanah tadi apa contohnya? Tidak boleh membuang zat kimia secara berlebihan. Ya. Kalau air, coba air tadi apa ya? Mas Fafa bisa Mas Fafa? Contoh menjaga kelestarian sumber daya alam air. Tidak boleh apa tadi? Membuang apa? Iya, tidak boleh membuang sampah di aliran air, nanti akan tercemar airnya. Kalau udara siapa yang bisa? Contohnya. Apa? Melakukan apa? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, ya kan?
Nah, itu adalah upaya-upaya kita untuk menjaga kelestarian alam dan keseimbangan sumber daya alam. Mas Adit itu kok bergerak terus, ada apa Mas Adit? Ada apa? Nah, diperhatikan ya. Nanti kalau tidak diperhatikan, tidak bisa mengerjakan tugas nanti. Oke, kalau itu baik di dataran tinggi, baik di dataran rendah maupun di pantai harus tetap kita jaga. Kalau di pegunungan tadi ada teh, kalau di tanaman di pantai apa, Cah? Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Ini? Oh, tidak. Kalau tidak kita lanjutkan. Ini tadi usaha menjaga keseimbangan alam ya. Secara garis besar ini kita melakukan penghijauan dan reboisasi. Tidak meninggalkan api ketika meninggalkan hutan. Nanti terjadi apa? Kalau iya kebakaran hebat. Penghijauan daerah aliran sungai, penggunaan BBM yang bijak. Tadi tidak boleh menggunakan kendaraan terus-terusan. Itu juga termasuk penggunaan BBM yang bijak. Yang kelima, menghindari teknik ladang berpindah. Yang keenam, mendaur ulang sampah organik maupun anorganik. 7, mencegah terjadinya pencemaran air. Yang 8, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, ini nanti kalian setelah pembelajaran ini kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti linknya akan Bu Guru bagikan. Kemarin sudah dibagi Bu Guru ya. Nanti kalau lupa Bu Guru bagikan lagi. Kalian unduh, terus kalian print, kalian kerjakan. Terus nanti kalau sudah dikerjakan, difoto, dikirim ke Google Classroom ya. Halo anak-anak. Sudah mengerti belum? Sudah ya. Nah, tadi kalau di dataran rendah itu ayah kalian bekerja sebagai petani, ya kan? Nah, kalau di pegunungan tadi ada kebun teh. Nah, lihat gambar ini. Ada berapa gambar? 4. Ada 4. Yang pertama gambar apa itu anak-anak? Kebun teh. Yang kedua? Pemetik teh. Oh iya, pemetik teh. Yang ketiga? Iya, proses membuat teh. Yang keempat? Pengemasan teh. Nah, dari gambar itu ada jenis-jenis pekerjaan yang dapat kita temukan. Sudah ada 4 ya dalam proses pembuatan teh itu, yaitu apa tadi? Yang pertama adalah penanam teh. Nah, penanam teh. Setelah ditanam ada pemetik teh. Mas Adit. Mas Adit. Nah, yang ketiga apa Mas Adit? Memproses. Iya, memproses teh. Terus yang keempat? Pengemasan. Iya, pengemasan teh. Berarti ada 4 pekerjaan ya di sini ya. Itu kalau berarti kalau pengemasan teh, penggilingan teh ada di daerah mana? Di dataran tinggi, dataran rendah atau pantai? Pegunungan ya. Pegunungan termasuk ke dalam dataran tinggi. Nah, kalau sudah perhatikan ini. Nanti Bu Guru tanya lagi. Diperhatikan ya. Video sebelumnya kita telah belajar tentang penampakan alam. Sudahkah kalian menontonnya? Anak-anak, ternyata di masing-masing penampakan alam membutuhkan jenis pekerjaan yang berbeda. Yuk kita cari tahu. Mas Adit, Mas Adit diperhatikan ya.
buka buku kalian juga ya. Tema 4, subtema 1, muatan IPS. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia. Misalnya pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda antara dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ekonomi yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. 1. Jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan di pantai ditutupi pasir. Mata pencahariannya yaitu nelayan, penambang ikan. Nah, itu mata pencaharian itu ada nelayan, petani garam, penjaga pantai. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai suhu yang sejuk dan pemandangan yang indah, sehingga cocok untuk daerah wisata. Mata pencahariannya yaitu peternak, pedagang, pekebun, dan lain-lain. Terlihat ya? Tanaman yang tumbuh yaitu teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia adalah dataran tinggi Tengger, Dieng, Kerinci, dan lain-lain. Mas Adit, 3. jangan ngobrol terus ya, nantinya tidak paham pelajarannya apa. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok untuk pertanian. Banyak dataran rendah yang merupakan perkotaan. Itu gambar daerah perkotaan. Jenis pekerjaan di perkotaan itu. Nah, di perkotaan itu masuk dalam kedataran rendah. Sebagai pegawai perusahaan. Karena banyaknya perindustrian yang ada Mas Fafa, lapangan pekerjaan. jangan menghilang. Sekali jenis pekerjaan Ya. yang ada di perkotaan. Nah, di situ tertulis resepsionis. Itu juga pekerjaan. Mulai Nah, dari itu pekerja-pekerja itu, Cah. Gambar pekerja-pekerja. atau profesional di bidangnya. Sampai pemilik usaha. Yaitu orang yang memberi pekerjaan kepada orang lain. Nah, sudah. Kalau sudah tadi Bu Guru menjelaskan tentang pekerjaan. Pekerjaan di pantai tadi apa, Cah? Iya, pinter. Ada nelayan, ini ya.
ada nelayan, ada ini apa ini tadi? Iya, ini petani garam. Terus pelelangan ikan. Yang kedua, di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Ada apa tadi? Petani sayuran. Ini perikanan. Yang ini peternak. Itu ada. Nah, ada ternaknya di situ. Itu kalau di pegunungan, tanaman yang cocok teh, kopi, karet, sayuran. Terus yang ketiga di dataran rendah. Tanaman yang dihasilkan padi, jagung, kedelai, dan masih banyak lagi. Mas Fafa, Mas Adit. Ini apa Mas Fafa? Petani. Ini apa ini pekerjaannya? Petani, ya. Kalau yang gambar kedua di pasar itu, iya pedagang. Yang gambar ketiga, oh iya pabrik. Yang gambar keempat, penjual makanan. Yang kelima, membuat patung atau pengrajin. Kalau ini, yang pertama ini membetulkan mobil dan motor namanya montir. Yang kedua ini Gojek, berarti pekerjaannya adalah tukang ojek. Yang ini ada bis ini supir. Yang bawah ada seragam coklat ini polisi. Terus yang ini dokter. Dan yang ketiga guru. Nah, kalau kalian nanti kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Sip, jadi dokter. Harus belajar sungguh-sungguh. Terus apalagi yang belum? Mbak Yuli mau jadi apa Mbak Yuli? Dokter juga. Enggak apa-apa. Nah, iya. Hebat berarti masih semangat belajar. Nah, bergabung sama temannya. Mas Adit cita-citanya mau jadi apa nanti? Jadi apa Mas? Iya. Enggak apa-apa, itu juga butuh keahlian. Hebat. Mas Fafa mau jadi apa? Gamer juga. Gamer juga. Mana Mas Fafa? Gambarnya Mas Fafa mana? Iya. Mbak Nia mau jadi apa Mbak Nia? Oh iya, jadi guru. Seperti Bu Guru ya nanti berarti mengajar anak-anak. Pekerjaannya mulia semua. Mas Prana mau jadi apa Mas Prana? Sip, jadi polisi. Hebat. Berarti harus belajar mulai kecil sampai nanti belajar terus-menerus ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak. Kalau tidak nanti kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik 2 yang linknya sudah Bu Guru bagi, yaitu tentang mengisi diagram Venn ya, tentang pekerjaan-pekerjaan. Kalian nanti bandingkan. Mas Adit, bandingkan pekerjaan di dataran tinggi, dataran rendah, bagaimana? Hasil yang dihasilkan apa? Begitu ya. Nah, sekarang Bu Guru mau ajak kalian biar tidak bosan, kita istirahat sejenak, ice breaking ya. Tirukan Bu Guru nanti.
watermelon, 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 papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Nah, kita ulangi yang semangat, oke? Yang semangat ya. Ya. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Tadi tadi ada yang masih salah ya, anak-anak. Yang pertama itu watermelon dulu. Watermelon. Ayo didengarkan. Didengarkan Bu Guru. Bu Guru dengarkan dulu. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Mau tomato atau orange juice? Orange juice saja ya. Orange juice yang terakhir. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Nah, sudah? Sip. Anak kelas 4 hebat-hebat semua. Nah, kita lanjutkan lagi. Dengarkan lagi. Cermati teks bacaan di bawah ini. Nanti setelah Bu Guru membaca, kemudian kalian membaca ya. Nah, ini teksnya, yaitu taman bermain yang gila. Bu Guru baca dulu. Malam hari didengarkan, nanti Bu Guru ada pertanyaan. Kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan. Mas Fafa. Sama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang. Yang didengarkan, nanti tidak tahu loh. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau, dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya. Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kurau, Bango Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Nah, tadi dalam bacaan yang Bu Guru baca ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya siapa anak-anak? Mas Fafa, Mas Fafa, Mas Adit.
Iya, ada Kupi. Ada siapa lagi? Upi. Iya, ada Kupi, ada Upi. Ada siapa lagi? Kuro. Ada. Cari sinyal, Nak. Cari sinyal yang bagus, Nak. Bangau cilik. Ada Momo si monyet. Ada ayah, ya. Nah, nanti pada LKPD 3 kalian nanti menggambar salah satu tokoh. Tadi Kupi kan kepiting kecil, Upi si udang kecil. Nanti kalian menggambar Mas Adit. Tolong diperhatikan dulu sebentar saja ya. Nah, ini tugas kalian nanti pada LKPD yang akan kalian unduh. Bu Guru jelaskan dulu biar nanti bisa mengerjakan, oke? Oke, hebat. Nanti kalian menggambar salah satu tokoh dan tuliskan pendapatmu tentang tokoh tersebut. Bagaimana wataknya, begitu ya. Nanti pada LKPD itu ada bacaannya juga, jadi tidak usah takut. Ada bacaan tentang Kupi, Kuro, dan Momo. Nah, bacaannya di situ nanti akan lengkap. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Pertama tadi kita belajar tentang apa ya? Kita tadi kan belajar tentang pelestarian alam. Berarti kita harus cinta dengan lingkungan. Terus kita sudah belajar tentang pekerjaan, ya kan? Nah, terus tadi kan Bu Guru sudah tanya cita-cita kalian. Berarti kita harus selalu belajar, dan belajar. Jangan bosan untuk belajar. Yang ketiga tadi apa? Kita membaca bacaan. Bu Guru tadi membaca bacaan. Terus kalian dilihat apa? Tokoh-tokohnya siapa saja, begitu ya. Berarti bisa menilai tokoh. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah 1. Pentingnya usaha menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, coba dibaca Mbak Alesia, dibaca Mbak. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan daerahnya. Iya, hebat. Mbak Nia yang ketiga, dibaca Mbak Nia. Menilai tokoh dalam cerita. Iya, menilai tokoh dalam cerita. Itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas kalian nanti apa? Mengunduh LKPD, dikerjakan, terus difoto, diupload dalam Google Classroom. Terus terus evaluasi di Google Form ya. Terus evaluasi di Google Form jangan lupa juga dikerjakan. Nah, berdoa sebelum kita akhiri kita nyanyi dulu anak-anak. Iler-iler ya. 1 ler-iler.
Mumpung Jember kalangan. Nah, setelah kita belajar, kita akhiri pembelajaran kali ini. Jangan lupa di rumah nanti kalian membaca materi pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Iya. Terus nanti kalau sudah mengerjakan Google Form, kalau kalian nanti nilainya masih di bawah KKM, akan Bu Guru lakukan remedi. Terus yang sudah di atas KKM nanti tetap ada pengayaan ya. Nah, untuk mengakhiri, coba Mas Fafa pimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi sri illalladzi amanu wa amilus solihati. Oke, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.